Pintu rumah saya dorong pelan saat pulang lebih awal dari kuliah sore itu. Di ruang tamu yang terang, kakak saya Rian sedang berpelukan erat dengan seorang pria asing. Bibir mereka saling bertemu dalam ciuman yang membuat darah saya membeku seketika. Rumah di pinggiran Jakarta ini seharusnya hanya ada kami berdua karena orang tua sedang di kampung selama seminggu untuk urusan keluarga besar, tapi pemandangan di depan mata saya membuat segalanya berubah dalam sekejap. Saya Andi, 22 tahun, mahasiswa semester akhir jurusan ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Kakak saya Rian, 27 tahun, sudah kerja di perusahaan swasta sebagai akuntan. Selama ini dia selalu jadi teladan, pria yang rapi, bertanggung jawab, dan selalu bilang ke cari istri yang baik nanti, Din. Tapi sekarang, saya mundur selangkah, tas kuliah jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Mereka langsung berpisah. Wajah Rian memucat seperti kertas. Andi, lu pulang cepat, suaranya gemetar. Pria yang dipeluknya, tinggi kurus, kulit sawo matang seperti kebanyakan orang Jakarta, langsung berdiri dan menatap saya dengan mata ketakutan. "Ma, saya Dimas," katanya pelan. Saya tidak bisa bicara. Kaki saya seperti terpaku. Dalam hati saya bertanya, ini mimpi apa? Kakak saya Gai. Dan di rumah hanya berdua kami, rahasia ini terbongkar begitu saja. Saya berbalik, lari ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di lantai sambil menutup mulut supaya tangis tidak terdengar. Malam itu terasa panjang sekali. Jakarta di luar jendela masih ramai dengan klakson dan suara motor, tapi di dalam rumah ini sunyi mencekam. Rian mengetuk pintu pelan. "Andi, buka dong. Kita ngobrol." Saya buka pintu sedikit. Dia masuk, duduk di ujung tempat tidur, tangannya gemetar memegang gelas air. "Gue tahu lu kaget. Gue juga takut banget ini terjadi." Dia cerita pelan. Dia sudah sadar diri sejak SMA, tapi sembunyikan karena takut orang tua, takut tetangga, takut kehilangan pekerjaan. Dimas adalah rekan kerjanya yang baru pindah dari Bandung 3 bulan lalu. Mereka dekat diam-diam, "Gue nggak mau lu benci gue, Din, lu adik gue satu-satunya." Saya diam lama. Dalam hati saya ada badai. Bukan hanya marah atau kecewa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang selama ini saya tekan. Saya ingat saat SMA, saya pernah merasa aneh saat dekat dengan teman cowok di klub basket. Saya cepat-cepat menepis pikiran itu. Gue nggak tahu harus bilang apa, Kak," kata saya akhirnya. Malam itu kami duduk berdua di ruang tamu sampai larut. Rian cerita tentang tekanan di kantor, tentang bagaimana dia selalu pura-pura suka cewek di depan teman-teman. Saya mendengarkan, tapi pikiran saya melayang ke diri sendiri. Apakah saya sama? Pertanyaan itu mulai menggerogoti. Keesokan harinya saya ke kampus seperti biasa. Kampus di Salemba ramai dengan mahasiswa yang bercanda, tapi saya merasa sendirian. Teman dekat saya Bima, 23 tahun, jurusan psikologi, menyadari ada yang aneh. "Lu kenapa, Din? Muka lu pucat banget." Saya tidak cerita. "Belum. Saya pulang sore, rumah masih sepi. Rian sudah di kantor, Dimas tidak ada." Saya duduk di sofa yang kemarin jadi saksi kejadian itu. Saya ambil ponsel, buka galeri, lihat foto keluarga kami waktu Lebaran tahun lalu. Orang tua tersenyum bahagia di tengah kami berdua. Bagaimana kalau mereka tahu? Saya merasa dunia saya runtuh pelan-pelan. Malam kedua, Rian pulang dengan muka lelah. Kami makan malam berdua di meja kecil. Dia bilang, "Gue nggak mau paksa lu terima, Din, tapi gue harap lu nggak jauhin gue." Saya mengangguk. Tapi di dalam, saya mulai mempertanyakan segalanya tentang diri saya, tentang keluarga, tentang masa depan di Indonesia yang masih sulit menerima hal seperti ini. Malam itu saya tidur dengan mimpi buruk. Pagi harinya saya bangun dengan kepala berat.
Jakarta pagi sudah panas, suara an dari masjid dekat rumah terdengar samar. Saya ke dapur, Rian sudah bikin kopi. Dia tersenyum kecil, pagi, Din gue bikin sarapan. Kami makan nasi goreng sisa kemarin sambil diam, saya tahu dia menunggu saya bicara lebih banyak. Akhirnya saya bertanya, Kak, sejak kapan lu tahu? Rian menghela napas panjang. Dia cerita tentang masa SMA di Bandung dulu, saat dia jatuh cinta diam-diam sama teman sekelas cowok. Gue takut banget, Din, di Indonesia ini orang tua kita muslim taat, tetangga suka gosip. Gue pilih sembunyi. Saya mendengarkan sambil menatap piring. Kata-katanya seperti cermin buat saya. Saya ingat saat kuliah semester 3, saya pernah merasa jantung berdegup kencang saat Bima memeluk saya waktu kami menang kompetisi debat. Saya cepat-cepat bilang itu cuma persahabatan. Tapi sekarang, semua terasa berbeda. Siangnya saya ke kampus lagi. Di kantin Bima duduk di sebelah saya. Lu ada masalah keluarga ya? Cerita dong, gue dengerin. Saya ragu tapi akhirnya cerita sedikit. Gue lihat kakak gue sama pria lain. Bima diam sebentar lalu pegang bahu saya. Gue ngerti. Di Indonesia ini berat banget. Tapi lu nggak sendiri, Dini. Kata-katanya membuat saya merasa sedikit lega. Sore hari saya pulang, Rian sudah di rumah dengan Dimas. Mereka duduk di ruang tamu, kali ini tidak mesra, hanya ngobrol biasa. Dimas menyapa saya sopan, Andi, ma kemarin. Gue nggak mau bikin rusak keluarga kalian. Saya mengangguk kaku. Kami bertiga makan malam. Dimas cerita tentang keluarganya di Bandung yang sudah tahu dan menerima, meski sulit. Saya mulai melihat sisi lain. Bukan hanya nafsu, tapi perasaan manusia biasa yang ingin dicintai. Malamnya, setelah Dimas pulang, Rian bilang, gue mau cerita ke orang tua suatu hari. Tapi gue takut, Din, lu mau bantu gue? Saya tidak langsung jawab. Di kamar, saya buka laptop, cari artikel tentang LGBTI di Indonesia. Berita-berita tentang diskriminasi, keluarga yang mengusir anak, membuat saya takut. Tapi ada juga cerita orang yang akhirnya diterima. Saya tidur dengan pikiran berputar. Hari berikutnya di kampus, saya dan Bima ke perpustakaan. Dia bilang gue baca buku psikologi, identitas itu proses, Din jangan buru-buru benci diri sendiri. Saya tersenyum tipis. Kami jalan pulang bareng naik ojek online. Di perjalanan, angin Jakarta yang panas terasa berbeda. Saya mulai merasa ada ikatan lebih dalam dengan Bima. Apakah ini hanya pertemanan? Atau lebih? Saya gelengkan kepala. Pulang rumah, Rian lagi telepon dengan Dimas. Suaranya lembut, penuh sayang. Saya duduk di teras, lihat langit Jakarta yang mulai gelap. Keluarga kami yang dulu terasa utuh, sekarang retak. Tapi mungkin retak ini perlu, supaya kami bisa tumbuh. Saya mulai menulis di notes ponsel, mencoba pahami perasaan saya sendiri. Malam itu kami berdua nonton bola seperti biasa, tapi suasana berbeda. Rian bilang pelan, terima kasih udah nggak langsung jude gue, Dini. Saya mengangguk. Dalam hati, saya tahu perjalanan ini baru mulai. Tekanan dari luar belum datang, tapi di dalam sudah cukup berat. Minggu ketiga orang tua masih di kampung. Rumah kami jadi tempat rahasia yang semakin rumit. Rian dan Dimas semakin sering ketemu, kadang Dimas menginap di kamar tamu dengan alasan bekerja lembur. Saya belajar menerima, tapi setiap malam saya gelisah. Di kampus, Bima ajak saya ke KAI dekat universitas setelah kelas. Cerita lebih banyak dong, Din, gue nggak jude. Saya cerita tentang Rian, tentang Dimas, tentang bagaimana saya mulai ragu dengan diri sendiri. Bima diam mendengarkan, lalu bilang, gue juga pernah ada teman yang gitu. Di Indonesia ini, kita harus kuat sendiri dulu sebelum cerita ke dunia. Kami ngobrol sampai malam. Saat pulang naik angkot, bahu kami bersentuhan.
Saya merasa hangat yang aneh. Apakah ini cinta? Saya takut mengakui. Pulang rumah, Rian lagi masak. Dia bilang besok orang tua pulang, Din gue mau cerita pelan-pelan. Saya kaget. Kak, jangan dulu. Kasihan mama papa. Rian menggeleng. Gue capek sembunyi, Din lu juga harus jujur sama diri lu sendiri. Kata-katanya menusuk. Malam itu saya tidur gelisah. Keesokan paginya, orang tua pulang dengan mobil dari stasiun. Mama memeluk kami berdua, papa tersenyum lebar. Anak-anak mama kangen. Makan siang keluarga terasa normal, tapi saya dan Rian saling pandang. Sore harinya, saat papa istirahat, Rian ajak saya ke teras. Gue mau bilang hari ini juga. Saya pegang tangannya, tunggu dulu kak. Tapi Rian sudah mantap. Malam makan malam, Rian mulai bicara pelan. Pak, ada yang harus gue cerita. Suasana langsung tegang. Papa meletakkan sendok. Mama memandang bingung. Rian cerita singkat tentang dirinya. Papa diam lama, mama menangis pelan. Kakak ini beneran. Suara mama gemetar. Saya duduk di samping Rian, pegang bahunya. Papa bilang dingin, kita bicara besok. Sekarang istirahat. Malam itu rumah sunyi. Saya ke kamar Rian. Dia menangis pelan. Gue takut mereka benci gue, Din. Saya peluk kakak saya untuk pertama kali sebagai orang dewasa. Gue ada di sini, kak. Hari berikutnya, keluarga kami rapat di ruang tamu. Papa bilang keras, ini nggak boleh. Di agama kita, ini salah. Mama diam saja, tapi matanya merah. Saya berani bicara, Pak, Rian tetap anak papa. Dia nggak berubah. Papa pandang saya tajam. Lu juga jangan ikut-ikutan. Kata-kata itu membuat saya terdiam. Saya merasa terpojok. Di kampus, Bima lihat saya murung. Dia ajak jalan ke Monas sore itu. Kami duduk di rumput, lihat orang-orang lewat. Bima pegang tangan saya pelan. Gue suka lu, Din, bukan sebagai teman doang. Jantung saya berdegup kencang. Untuk pertama kali, saya tidak menolak. Saya balas pegang tangannya. Tapi di dalam, saya takut. Masyarakat, keluarga, semuanya menekan. Malam pulang, Rian bilang Dimas mau ketemu keluarga. Gue mau bawa dia besok. Saya mengangguk. Perjalanan ini semakin berat, tapi saya mulai merasa tidak sendiri lagi. Ketegangan di rumah semakin tinggi. Papa mulai jarang bicara dengan Rian. Mama memasak seperti biasa, tapi matanya sering basah. Saya dan Rian sering duduk di teras malam-malam, ngobrol tentang masa kecil kami di Jakarta. Dulu kita main bola bareng, Din, sekarang gue bikin papa kecewa. Saya jawab, kita harus sabar, kak. Mama papa butuh waktu. Di kampus, hubungan saya dengan Bima semakin dekat. Kami jalan ke taman kota, pegangan tangan diam-diam, Bima cerita tentang keluarganya yang sudah tahu dan menerima setelah bertahun-tahun. Lu harus kuat, Din, Indonesia ini berubah pelan, tapi kita bisa mulai dari keluarga kecil kita. Kata-katanya memberi saya kekuatan. Suatu hari, Dimas datang ke rumah. Rian memperkenalkan secara resmi. Papa diam saja, mama menyambut sopan tapi kaku. Makan malam terasa canggung. Dimas bicara baik tentang pekerjaan dan masa depan. Papa akhirnya bilang, kalian berdua gue nggak setuju. Tapi gue nggak mau hilang anak. Kata itu membuat Rian menangis. Saya lihat kakak saya yang dulu kuat, sekarang rapuh. Malam itu, saya dan Bima ketemu di kai kecil. Dia bilang, gue mau nemenin lu hadapi ini. Kami pelukan singkat di parkir, tidak ada yang lihat. Saya merasa bahagia untuk pertama kali. Tapi keesokan harinya, tetangga mulai gosip. Ada yang lihat Dimas keluar rumah sering. Papa marah besar. Ini malu keluarga. Saya berdiri di samping Rian.
Pak, ini bukan malu. Ini bagian dari kami. Papa pandang saya, lu juga. Jangan bilang lu sama. Saya diam, itu pertama kali saya hampir coming out. Tekanan semakin berat. Rian bilang mau pindah ke apartemen sendiri untuk lindungi keluarga. Saya keberatan. Kita hadapi bareng, Kak. Di kampus, ada mahasiswa yang mulai bisik-bisik tentang saya dan Bima. Saya merasa terisolasi. Tapi Bima selalu ada. Kami mulai rencana kecil, seperti jalan ke pantai Ancol akhir pekan. Di sana, jauh dari rumah, kami bisa bernapas. Saya mulai paham, cinta ini bukan dosa, tapi pilihan untuk bahagia. Namun pengorbanan masih banyak. Rian akhirnya pindah sementara. Rumah terasa kosong. Saya dan orang tua belajar hidup baru. Mama mulai bicara pelan dengan saya malam-malam. Mama cuma mau kalian bahagia, nak. Itu harapan kecil yang membuat saya terus maju. Bulan berikutnya penuh badai. Rian tinggal di apartemen kecil di Kemayoran. Saya sering ke sana bawa makanan mama. Dimas selalu ada, mereka berdua terlihat bahagia meski sulit. Suatu malam, papa datang ke apartemen tanpa bilang. Dia lihat Rian dan Dimas duduk berdua nonton, papa marah besar, ini rumah siapa? Kalian bikin malu. Rian berdiri, Pak, ini hidup gue. Saya yang ikut berdiri di samping kakak. Pak, kita tetap keluarga. Papa diam lama lalu pergi tanpa kata. Malam itu Rian menangis di bahu saya. Gue capek, Dini. Saya peluk dia. Di rumah, mama cerita papa menangis sendirian di kamar. Papa sayang kalian tapi susah nerima. Saya mulai bicara dengan papa pelan-pelan setiap malam. Pak, gue juga sama kayak Rian. Papa terdiam lama. Lu juga, Din. Air mata papa jatuh. Itu momen paling berat. Kami duduk berempat besoknya, termasuk Rian dan mama. Papa bilang gue nggak mau hilang anak-anak gue. Tapi dunia luar berat. Kami pelukan keluarga untuk pertama kali setelah lama. Pengorbanan dimulai. Rian dan Dimas setuju jaga rahasia di depan tetangga. Saya dan Bima juga hati-hati. Tapi di dalam, kami tumbuh. Bima ajak saya ke komunitas kecil teman-teman yang saling dukung secara diam-diam. Di sana saya dengar cerita banyak pria Indonesia yang sama. Saya merasa tidak sendiri. Celima datang saat Lebaran. Keluarga besar kumpul di kampung. Rian dan saya pulang bareng. Ada kerabat yang tanya kenapa Rian belum nikah. Papa jawab tegas, anak gue bahagia dengan jalan mereka. Itu pertama kali papa membela. Saya dan Rian pandang, mata basah. Di Jakarta lagi, saya dan Bima semakin dekat. Kami janji saling dukung. Rian dan Dimas rencana buka usaha kecil bareng. Keluarga kami mulai sembuh. Tapi tekanan masyarakat masih ada, gosip, pandangan sinis. Kami belajar hadapi bersama. 1 tahun berlalu. Jakarta masih sama ramainya, tapi hidup kami berubah. Rian dan Dimas tinggal bersama di apartemen, papa dan mama mulai terima meski pelan. Mereka datang kunjungan kadang bawa makanan. Saya lulus kuliah, kerja di bank seperti Rian dulu. Bima jadi pacar resmi saya, meski kami tetap hati-hati di depan umum. Kami sering jalan ke taman atau pantai, pegangan tangan saat sepi. Keluarga kami sekarang lebih terbuka. Mama bilang, mama bangga kalian berani jadi diri sendiri. Papa masih diam soal itu, tapi dia peluk kami saat ulang tahun. Saya dan Rian sering ngobrol malam-malam lewat telepon. Kita selamat, Dini. Ya, kami selamat. Suatu sore, saya dan Bima duduk di taman yang sama seperti pertama kali. Matahari terbenam cerah. Dia pegang tangan saya. Kita bahagia ya, Dini. Saya tersenyum. Perjalanan panjang dari rumah hanya berdua itu mengajarkan banyak.
Krisis identitas, pengkhianatan diri sendiri, pengorbanan keluarga, semua membentuk kami jadi lebih kuat. Di Indonesia yang masih penuh prasangka, kami pilih hidup dengan kepala tegak. Rian dan Dimas juga bahagia, usaha mereka berkembang. Keluarga besar mulai curiga, tapi kami jaga batas. Saya belajar, cinta sesama jenis bukan akhir dunia, tapi awal dari penerimaan diri. Sekarang saat saya lihat foto keluarga di dinding, saya tersenyum. Keluarga kami bukan lagi seperti dulu, tapi lebih kuat. Apakah benar bahwa mencintai sesama jenis selalu berarti mengkhianati keluarga, atau justru itu adalah cara untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik?